Perkenalkan, nama saya Vicky Fiala Situmorang, NPM 175200026 dari Universitas HKBP Nomensen Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan materi kepuasan pelanggan. Yang pertama, konsep pelanggan. Manusia pasti tidak terlepas dengan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggan adalah organisasi atau orang yang menerima produk dari organisasi lainnya. Langganan termasuk klien, pemakai akhir, pengecer, penerima kegunaan organisasi, dan pembeli. Yang kedua, pengertian kepuasan pelanggan. Menurut Tese dan Wilton, mendefinisikan kepuasan pelanggan adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Prinsip-prinsip dasar kepuasan pelanggan. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan dapat terpenuhi melalui produk atau jasa yang dikonsumsi atau dibutuhkan. Rasio kepuasan pelanggan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini. S sama dengan Q per E, di mana S yaitu satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan, yang Q quality, yaitu kualitas yang dirasakan, E expectation, yaitu harapan atau kebutuhan pelanggan. Dari persamaan tersebut, jika S lebih besar dari 1, maka kualitas produk atau jasa melebihi kebutuhan dan harapan pelanggan. Sebaiknya, jika S lebih kecil dari 1, maka kualitas atau produk atau jasa lebih rendah dari kebutuhan dan harapan pelanggan. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang diterima dan harapannya. Seorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk atau jasa, sangat besar kemungkinannya menjadi pelanggan dalam harapan konsumen. Menurut Gaspers menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan konsumen sebagai berikut, yaitu yang pertama, kebutuhan dan keinginan yang berkaitan dengan hal-hal yang dirasakan konsumen ketika ia sedang mencoba melakukan transaksi dengan produsen atau pemasok produk. Pada saat itu, kebutuhan dan keinginannya besar, harapan atau ekspektasi konsumen akan tinggi, demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pengalaman masa lalu ketika mengkonsumsi produk dari perusahaan maupun pesaing-pesaingnya. Yang ketiga, pengalaman dari teman-teman, di mana mereka akan menceritakan kualitas produk yang dibelinya oleh konsumen itu. Hal ini jelas mempengaruhi persepsi konsumen, terutama pada produk-produk yang dirasakan berisiko tinggi. Unsur-unsur kualitas yang ditetapkan pelanggan, yaitu yang pertama, pelanggan harus prioritas utama organisasi. Yang kedua, pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling penting, yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali. Yang ketiga, kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Kunci fokus kepuasan pelanggan yaitu yang pertama, kunci membentuk fokus kepuasan pada pelanggan adalah menempatkan karyawan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan memberdayakan karyawan untuk mengambil tindakan yang jika diperlukan untuk memuaskan para pelanggan. Jadi, interaksi antara karyawan dengan pelanggan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan fokus pada pertama dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, yaitu yang pertama, kualitas produk, yang kedua, kualitas pelayanan, yang ketiga, emosional, yang keempat, harga, yang kelima, biaya. 3. Proses mengetahui harapan pelanggan. Jika segmen pasar dapat diidentifikasi, maka harapan pelanggan ditentukan dengan mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa karakteristik produk yang diinginkan pelanggan? Yang kedua, berapa tingkat reformasi yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan pelanggan? Yang ketiga, bagaimana kepentingan relatif dari setiap karakteristik? Karakteristik produk yang diinginkan pelanggan. Pada umumnya, pelanggan menginginkan produk yang memiliki karakteristik lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Berarti, terdapat 3 dimensi yang harus diperhatikan, yaitu dimensi waktu, dimensi biaya, dan dimensi kualitas. 3 dimensi produk yang diinginkan, yaitu yang pertama, karakteristik
lebih cepat biasanya berkaitan dengan dimensi waktu yang menggambarkan kecepatan dan kemudahan. Yang kedua, karakteristik lebih murah biasanya berkaitan dengan dimensi biaya yang menggambarkan harga yang harus dibayar oleh pelanggan. Yang ketiga, karakteristik lebih baik berkaitan dengan dimensi kualitas, yang dalam hal ini paling sulit digambarkan. 3 pengelompokan kebutuhan berdasarkan konsep Kano, yaitu yang pertama, the legals atau attractive attribute adalah kebutuhan pelanggan atau fitur pada produk yang jika tidak perusahaan berikan sebenarnya tidak akan menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua, satisfier atau one dimensional attribute adalah kebutuhan pelanggan yang umumnya merupakan fitur yang dibandingkan oleh pelanggan dengan perusahaan kompetitor. Yang ketiga, dissatisfier atau schedule adalah kebutuhan pelanggan yang merupakan basic requirement atau kebutuhan yang wajib dimensi kepuasan konsumen. Pada organisasi jasa, penilaian kualitas dari jasa yang dilakukan selama memberikan pelayanan berhubungan dengan konsumen. Dapat diidentifikasi 5 dimensi service quality yang menghasilkan kepuasan konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, reliability atau keandalan. Yang kedua, responsiveness atau responsif. Yang ketiga, assurance atau kepastian. Yang keempat, empati atau empati. Yang kelima, tangibles atau berwujud. 7. Metode pengukuran kualitas konsumen. Menurut Kotler yang dikutip dari buku Total Quality Management, ada beberapa metode yang digunakan dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Yang kedua, good shopping. Yang ketiga, lost customer analysis. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Pengukuran tingkat kepentingan pelanggan. Pengukuran tingkat kepentingan yang dimaksudkan untuk mengetahui derajat kepentingan setiap atribut atau elemen kepuasan pelanggan menurut persepsi pelanggan. Skala pembobotan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan pelanggan adalah Likert scale, yaitu sebagai berikut. Mekanisme memahami kebutuhan pelanggan. Proses pembelajaran kebutuhan, keinginan, ekspektasi, dan tingkat kepuasan pelanggan disebut sebagai mendengarkan suara pelanggan. Memahami terhadap suara pelanggan merupakan prasyarat untuk meningkatkan kualitas terus-menerus guna mencapai total kepuasan pelanggan. 5. Manfaat kepuasan konsumen. Menurut Van Tiptonyo menyatakan kepuasan konsumen dapat memberi beberapa manfaat, yaitu yang pertama, hubungan antara perusahaan dan para konsumennya menjadi harmonis. Yang kedua, menjadi dasar yang baik bagi pembelian ulang. Yang ketiga, dapat mendorong terciptanya loyalitas konsumen. Yang keempat, reputasi perusahaan menjadi baik di mata konsumen. Yang kelima, laba yang diperoleh dapat meningkat. 6. Dimensi pelanggan. Ada cara pengelompokan pelanggan berdasarkan anak tangga loyalitas, yaitu yang pertama, prospek, yaitu orang-orang yang mengenal barang atau jasa perusahaan tetapi belum pernah masuk tokonya serta belum pernah membeli barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Yang kedua, pembelanja, yaitu prospek yang telah yakin untuk mengunjungi toko tersebut paling tidak 1 kali. Akan tetapi, pembelanja masih belum membuat keputusan membeli dan perusahaan hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi mereka. Yang ketiga, pelanggan, yaitu orang yang membeli barang atau jasa perusahaan. Yang keempat, klien, yaitu orang yang secara rutin membeli barang atau jasa dari perusahaan tersebut. Yang kelima, penganjur, yaitu pelanggan yang sedemikian puasnya dengan barang atau jasa perusahaan sehingga ia akan menceritakan kepada siapa saja tentang memuaskannya barang atau jasa perusahaan tersebut. Analisis model Kano adalah model yang mengelompokkan atribut-atribut produk berdasarkan persepsi pelanggan dan efeknya terhadap kepuasan pelanggan. Kano analisis yang digagas oleh Dr. Noriaki Kano bertujuan untuk membantu tim mengungkap, mengklasifikasikan, dan mengintegrasikan 3 kelompok kebutuhan pelanggan dalam produk. Terdapat sejumlah perbedaan antara barang dan jasa, yaitu yang pertama,
pembelian jasa sangat dipengaruhi oleh motif yang didorong oleh emosi. Yang kedua, barang bersifat tahan lama tetapi jasa tidak. Yang ketiga, barang dapat disimpan sedangkan jasa tidak. Yang keempat, usaha jasa dapat mementingkan unsur manusia. Yang kelima, distribusinya bersifat langsung dari produsen ke konsumen. Total quality service atau pelayanan mutu terpadu adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Genros mengemukakan 3 komponen utama kualitas total jasa, yaitu yang pertama, kualitas teknis, yaitu berkaitan dengan kualitas output jasa yang dipersepsikan pelanggan. Komponen ini dibagi lagi menjadi yang pertama, kualitas pencarian, yang kedua, kualitas pengalaman, yang ketiga, kualitas kepercayaan. 2. Kualitas fungsional, yaitu yang berkaitan dengan kualitas cara penyampaian jasa. Yang ketiga, citra perusahaan, yaitu citra umum, profil, reputasi, dan daya tarik khusus dan khas dari perusahaan. Total quality service akan berhasil jika semua elemen dalam perusahaan bekerja dengan semaksimal. Untuk itu, pihak manajemen harus benar-benar melakukan perencanaan yang matang, pengendalian, serta penilaian terhadap kinerja. 1. Kurang penting. 2. Cukup. 3. Penting. 4. 5. Sangat penting. Nilai untuk setiap elemen kepentingan pelanggan diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah responden yang memilihnya dengan bobot dari level importance elemen tersebut. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Nilai sama dengan N1 dikali 1 ditambah N2 dikali 2 tambah N3 kali 3 tambah N4 kali 4 tambah N5 kali 5 bagi N, di mana N1 yaitu jumlah responden yang memberikan penilaian tidak penting, N2 yaitu jumlah responden yang memberikan penilaian kurang penting, yang ketiga jumlah responden yang memberikan penilaian cukup, N4 jumlah responden yang memberikan penilaian penting, N5 jumlah responden yang memberikan penilaian sangat penting, N yaitu jumlah responden keseluruhan. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan dimaksudkan untuk mengetahui kinerja produk dan layanan yang diberikan dibandingkan kompetitor menurut persepsi atau kacamata pelanggan. Skala pembobotan yang digunakan untuk mengukur tingkat pelanggan adalah Likert Scale, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak puas 1, kurang puas 2, cukup puas 3, puas 4, sangat puas 5. Nilai untuk setiap elemen kepuasan pelanggan diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah responden yang memilihnya dengan bobot dari level of performance customer rating elemen tersebut. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai, yaitu R1 dikali 1 ditambah R2 dikali 2 ditambah R3 dikali 3 ditambah R4 kali 4 ditambah R5 kali 5 dibagi N. Keluhan pelanggan, yaitu yang pertama, mengembangkan prosedur dalam penyelesaian pengaduan. Yang kedua, mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari pelanggan eksternal. Yang ketiga, melakukan analisa secara mendalam. Yang keempat, melakukan identifikasi terhadap cara kerja karyawan. Yang kelima, menetapkan langkah-langkah konkret. Umpan balik, yang pertama, menemukan ketidakpuasan pelanggan. Yang kedua, menemukan fokus utama dari mutu. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan kompetisi. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kelima, menemukan peluang untuk perbaikan. Saran untuk mendengarkan suara pelanggan, yaitu yang pertama, kartu komentar. Yang kedua, survei. Yang ketiga, kelompok fokus. Yang keempat, toll free. Yang kelima, saluran telepon. Yang keenam, kunjungan pelanggan. Yang ketujuh, laporan pelanggan. Yang ke-8, internet. Yang ke-9, umpan balik dari karyawan. Yang 10, indeks kepuasan pelanggan. Manfaat dari survei itu yang pertama, perusahaan menghadapi pelanggan yang tidak sama. Yang kedua, survei mampu meningkatkan harapan pelanggan. Yang ketiga, semakin spesifik pertanyaannya, maka semakin baik jawabannya. Yang keempat, siapa yang perusahaan tanyakan sama pentingnya dengan apa yang perusahaan minta. Yang kelima, sebelum data dikumpulkan, perusahaan harus tahu bagaimana perusahaan ingin menganalisis dan menggunakannya. 8. Service quality atau serve
Wow. Kualitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kualitas produk dan kualitas pelayanan.